Oke, setelah kita berhasil masuk ke akun Elwin-nya dan akan muncul halaman utama dari platform Elwin, yang bisa kita lihat di sini, mungkin Bapak Ibu bisa melihat ya, di bagian atas itu ada berbagai menu. Yang pertama itu Roleplay Experience, Elwin Studio, Assessment Tools, API Docs, dan semacamnya. Ini mungkin nanti bisa kita jelaskan di sesi berikutnya. Untuk saat ini, mungkin kita akan fokus lebih ke Roleplay Experience. Nah, kalau kita ke bawah sedikit, ya di sini ada 3 tab menus. Yang pertama Roleplay Scenarios, Roleplay History, dan juga Assessment History. Di bagian Roleplay Scenarios, Bapak Ibu bisa menemukan 2 bagian ya, atau 2 section. Yang pertama itu ada Private Roleplay Scenario. Di bagian ini adalah kumpulan skenario yang kita buat sendiri di akun Elwin kita. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu belum pernah membuat skenario-nya, maka tampilan yang ada saat ini mungkin skenario-nya masih kosong gitu ya. Tapi nanti seiring berjalannya waktu dan Bapak Ibu sudah membuat beberapa skenario, maka akan muncul seperti pada tampilan berikut ini. Nah, kemudian yang di bawahnya atau bagian lain itu adalah bagian for you. Jadi ini adalah kumpulan skenario-skenario yang disediakan oleh Elwin ataupun juga kumpulan skenario yang telah dibuat oleh user lain, di mana skenario tersebut mereka setting menjadi go public. Jadi go public ini adalah user-user lain termasuk kita itu bisa mengakses atau melakukan simulasi dari skenario tersebut. Nah, oke, seperti itu. Nah, untuk misalkan kita ingin coba simulasi roleplay dari salah satu skenario yang sudah tersedia. Nah, mungkin di sini saya sebagai contoh ingin mencoba untuk simulasi keterampilan membuka pelajaran dan menarik perhatian siswa. Nah, kalau kita sudah klik tadi ya kartu skenarionya, maka dia akan muncul, yaitu berupa judul skenarionya, lalu detail personanya. Jadi personanya itu adalah di sini yang dimaksud adalah persona si AI atau misalkan lawan bicara kita. Nah, lawan bicara kita itu si AI ini bernama Budi Santoso, umur 16 tahun, siswa kelas 10. Seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa cek karakternya secara detail, lalu petunjuknya, ya petunjuknya tentang apa. Jadi skenario ini menjelaskan tentang bagaimana untuk melatih para guru ya atau pengajar, bagaimana mereka bisa membuka pelajaran dan menarik perhatian siswa yang mungkin siswa tersebut pasif. Dan di sini kita harus berlatih bagaimana bisa menarik perhatian siswa tersebut dan berhasil melakukan simulasinya. Nah, untuk memulai tinggal kita klik saja go to setup. Nah, jadi setelah itu akan kita diarahkan ke roleplay mode. Roleplay mode ini terdiri dari 2 mode, yaitu pertama speech to speech dan juga text mode. Untuk text speech to speech ini berarti kita menggunakan atau secara verbal ya, berkomunikasi secara langsung seakan-akan seperti di video call gitu. Jadi nanti ketika kita berbicara itu si AI juga akan merespon sesuai dari yang sudah kita bicarakan atau yang sudah kita omongkan tersebut. Nah, tapi perlu diingatkan untuk speech to speech pastikan Bapak Ibu memiliki mikrofon ya atau headset dan juga lingkungan yang memadai. Oke, kemudian untuk bagian text mode ini kita bisa dengan berkomunikasi dengan mengetik gitu ya. Jadi ini sebenarnya cocok untuk Bapak Ibu yang ingin melatih mungkin skill pengetikannya dan sebagainya itu juga bisa. Jadi ini secara fleksibel gitu. Nah, tapi untuk saat ini mungkin saya akan memberikan contoh bagaimana speech to speech itu bekerja. Oke. Nah,
Kalau dilihat pada bagian bawah ini ada set timer. Sebenarnya untuk set timer ini adalah opsional, gitu ya. Set timer ini digunakan ketika Bapak Ibu ingin mengatur limit dari simulasi yang nanti akan kita coba. Nah, misalkan Bapak Ibu kalau misalkan ingin mengaktifkan cukup simulasi roleplaynya 15 menit saja. Nah, ini dinyalakan saja lalu diatur menitnya sesuai keinginan Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi kalau misalkan mau kita matikan saja, ya sudah kita klik kembali toggle-nya ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu roleplay itu tidak ada limit waktu dan bisa diakhiri kapan saja gitu. Nah, lalu di sini bagian bawah itu ada penjelasan kalau skenario ini disetting dalam bahasa Indonesia. Jadi dengan informasi ini Bapak Ibu mengetahui bahwa skenario yang akan kita lakukan atau simulasi ini akan dijalankan dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita klik talk now. Yap, jadi sebelum kita masuk ke simulasinya, tentunya nanti Bapak Ibu akan diberikan pop-up nih, muncul pop-up-nya yaitu meet your character. Di sini akan ditunjukkan kembali quick preview-nya atau istilahnya seperti detailnya kembali gitu ya, si lawan bicara kita, si Budi, dan juga background-nya. Gitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa sebagai petunjuk ya. Jadi di sini jelaskan skenario-nya ini peserta akan berperan sebagai apa dan tujuannya itu seperti apa. Gitu. Oke, lalu sebelum memulai pastikan mikrofonnya sudah berjalan dengan baik dan sudah tersambung. Kalau ingin tes silakan klik tombol mic di sini lalu bicara sesuai dari kalimat yang ada. Halo, saya siap untuk melakukan roleplay. Oke, berarti kalau sini sudah ada tandanya ya yang hijau-hijau berarti mic kita sudah berhasil terkoneksi. Seperti itu. Oke, kita bisa langsung mulai aja untuk simulasi roleplaynya.